Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Bersama saya Paulus Wiratno dalam acara Making Life Better. Saudara pendengar, kita sudah membahas kunci hidup bahagia di beberapa seri yang lalu. Kita sudah membahas mengenai berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kita sudah membahas mengenai berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihiburkan. Dan pada seri kali ini kita akan membahas Matius pasal 5 ayat yang ke-6 yang mengatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Haus dan lapar akan kebenaran. Nah, ini adalah satu hal yang saya pikir perlu kita simak bersama-sama. Untuk seseorang bisa merasa dipuaskan, dia harus lebih dahulu merasa lapar dan merasa haus. Nah, apa yang dimaksudkan di sini? Seorang penafsir mengatakan, blessed are they which do hunger. Hunger and thirst here are expressive of strong desire. Rasa haus dan rasa lapar di sini dimaksudkan sebagai sebuah keinginan yang kuat. Dikatakan nothing would better express the strong desire which we ought to feel to obtain righteousness than hunger and thirst. Tidak ada yang bisa diekspresikan dengan lebih kuat lagi di mana kita bisa mendapatkan sebuah pemenuhan kepuasan kecuali kalau harus dimulai dengan rasa haus dan lapar. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, persoalan yang kadang-kadang dihadapi oleh orang Kristen atau dihadapi oleh kita, kadang-kadang kita merasa tidak perlu Tuhan, tidak perlu doa, tidak perlu membaca firman Tuhan, tidak perlu datang mendekat masuk dalam hadirat Tuhan. Dan pada waktu kita merasakan seperti itu, kita sedang merasakan sebuah kejenuhan rohani. Dan ini adalah sangat berbahaya. Pada waktu tidak ada lagi sebuah kerinduan untuk kita datang kepada Tuhan, kita sedang masuk di dalam saat-saat kekeringan secara rohani. Dan kalau itu dibiarkan agak lama, itu akan mengganggu pertumbuhan rohani kita. Saya ingin memberikan sebuah ilustrasi yang bisa menolong sahabat untuk memahami betapa pentingnya rasa lapar dan rasa haus dan keinginan untuk dipuaskan. Pada waktu saya selesai mengikuti terapi untuk penyembuhan kanker sinusitis, saya harus mengikuti 35 kali radiasi dan 15 kali kemoterapi. Salah satu efek sampingan yang saya alami ialah saya kehilangan rasa. Saya tidak bisa membedakan rasa manis dengan rasa pahit. Saya tidak bisa membedakan rasa enak atau rasa tidak enak karena semua rasa sama saja. Saya makan daging ayam dengan saya makan ikan asin sama saja rasanya. Sehingga itu membosankan. Pada waktu rasa sudah mati, maka tidak ada keinginan untuk menikmati makanan. Pada waktu tidak ada keinginan untuk menikmati makanan, maka tidak ada rasa lapar. Pada waktu tidak ada rasa lapar, tidak ada rasa untuk dipuaskan dari rasa lapar. Yang akibatnya ialah fisik kita, tubuh kita akan menderita karena tidak ada rasa lapar yang diakibatkan oleh karena mati rasa. Dalam hal rohani, kebenaran ini adalah benar. Ya dan amin. Kalau kita tidak lagi memiliki rasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, kita pun akan mengalami masalah yang serius. Itu sebabnya dikatakan di dalam ayat yang ke-6 dari Matius pasal 5 ialah orang yang masih merasa lapar dan merasa haus adalah orang yang berbahagia. Dan saya harus mengatakan amin. Kita semua yang masih merasa lapar dan haus pasti nanti akan ada kerinduan untuk makan. Dan pada waktu kita bisa makan enak, kita bisa menikmati menu yang disajikan di depan kita, kita puas waktu kita memakannya, kita berbahagia dan mengucap syukur kepada Tuhan karena masih diberi kesempatan untuk menikmati makanan. Sama halnya dalam hal kebenaran. Pada waktu kita masih punya kerinduan untuk datang kepada Tuhan, kerinduan untuk membaca firman Tuhan, kerinduan untuk kita berdoa, kerinduan untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan,
kerinduan untuk melayani Tuhan, itu adalah satu hal yang luar biasa. Tidak heran kalau di dalam guyonan orang Jawa kadang-kadang dikatakan, kamu tahu enggak lauknya orang makan yang paling enak itu apa? Bukan ayam goreng, bukan sambal pete, bukan sambal goreng, bukan pecel lele, tapi lauk orang makan yang paling enak itu adalah lapar. Kalau sudah tidak ada rasa lapar, apapun juga bisa tidak enak. Oleh karena itu, prasyarat yang paling penting bagi seorang bisa menikmati dan dipuaskan waktu makan ialah rasa lapar. Itu sebabnya diberkatilah mereka yang masih merasa lapar dan haus akan kebenaran. Nah, orang yang haus akan kebenaran itu seperti apa? Orang yang haus akan Tuhan itu seperti apa? Orang yang haus akan Tuhan itu digambarkan seperti Mazmur 63 ayat 1 mengatakan, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Saudaraku, Daud menggambarkan dirinya sebagai seorang yang sedang mendambakan kehadiran Allah. Ia sedang rindu untuk berjumpa dengan Allahnya. Ia mengatakan, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Sebagai manusia, kita harus menciptakan kondisi di mana kita harus selalu haus dan rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Orang pernah menggambarkan seperti ini. Kalau diri kita ini diibaratkan sebagai gelas, hendaknya setiap hari kita mengosongkan gelas kita, sehingga kita selalu membuka diri untuk diisi dengan air yang baru. Di dalam kerohanian kita, mari kita selalu membuat kerohanian kita merasa perlu diisi. Kita merasa haus untuk berjumpa dengan Tuhan, merasa lapar untuk berjumpa dengan kebenarannya, sehingga setiap saat kita selalu diisi oleh firman Tuhan. Mungkin contoh yang paling baik ialah pada waktu kita membaca firman Allah. Saudaraku, ada waktu-waktu kita membaca firman Allah, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Kita sudah membaca ayat itu berkali-kali, sudah membolak-balik ayat itu dan menghafalkannya, tapi tidak tersentuh apa-apa di dalam jiwa kita. Tapi ada satu saat di mana kita sedang rindu untuk membaca firman Allah. Baru saja kita membuka satu ayat, kita membacanya, kemudian tiba-tiba kita meneteskan air mata. Kita begitu kagum dengan kebenaran itu. Dan kita mengatakan, Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Aku percaya firman-Mu ialah ya dan amin. Tiba-tiba firman itu menjadi kebenaran yang hidup. Kita internalkan dalam hati kita. Dan kita mengatakan, Tuhan, firman-Mu begitu nyata. Dan aku berterima kasih. Tiba-tiba kita merasakan firman yang sama, yang sudah pernah kita baca berkali-kali begitu hidup, menjadi rema dalam kehidupan kita. Kenapa? Bedanya ialah sikap pada waktu kita mendekati firman itu. Ada waktu di mana kita membaca hanya sebatas tugas, legalisme, keharusan untuk menghapus rasa bersalah. Tetapi ada waktu yang lain, kita mendekati firman dengan sebuah sikap kerinduan. Kita ingin diberkati, kita ingin dijamah oleh firman, kita ingin mengalami kuasa firman. Sehingga pada waktu kita membacanya, kita diberkati oleh firman Tuhan. Sama halnya pada waktu kita datang dalam ibadah. Saudaraku, kita semua pernah mengalami kejenuhan, datang ke kebaktian, tidak mendapatkan apa-apa, masuk dengan muka lonjong, pulang dengan muka muram. Kita tidak mengalami perubahan hati. Kita mengatakan saya tidak diberkati. Kenapa? Sebetulnya lebih banyak karena sikap kita waktu kita masuk di dalam ibadah. Kalau kita masuk di dalam ibadah sudah dengan sikap jemu, sikap jenuh, sikap mengkritik, sikap tidak menghormati firman Tuhan dan menghormati ibadah, saudara pulang juga tidak akan diberkati. Tetapi kalau kita datang ke ibadah dengan mengosongkan hati kita, ibarat bejana kita kosongkan dan kita rindu untuk diisi. Sehingga apa saja yang disampaikan dan siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, kita pasti akan diberkati. Karena memang sikap kita yang menentukan. Oleh karena itu, kerinduan kita seharusnya seperti kerinduan Daud. Jiwaku haus kepadamu,
Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur pasal 42 ayat 1 mengatakan, untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Ini adalah kata kiasan untuk menggambarkan binatang yang namanya rusa. Pada waktu ia lapar atau haus akan air, maka ia akan melakukan segala macam cara sampai apa yang diinginkan itu betul-betul tercapai, sampai rasa hausnya itu terpuaskan. Oleh karena itu, marilah kita menjadi orang-orang yang selalu haus dan rindu akan kebenaran. Mazmur pasal 107 ayat 9 mengatakan, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Ini adalah jaminan. Kalau kita memang datang dengan motivasi yang benar, kalau kita membaca firman Tuhan, melayani, beribadah, atau kita berdoa dengan motivasi kita ingin berjumpa dengan Tuhan, kita pasti akan berjumpa dengan Tuhan. Kalau kita rindu untuk kita berjumpa dengan Allah, kita akan berjumpa dengan Allah. Sehingga pepatah yang mengatakan, you get what you expect. Engkau mendapatkan apa yang engkau harapkan. Itu akan menjadi kenyataan dalam kehidupan ibadah kita. Kalau kita datang berjumpa dengan Tuhan, kita rindu berjumpa dengan firman-Nya, kita rindu dipuaskan dengan kehadirannya, pasti kita akan dipuaskan dengan kehadirannya. Karena ini janji firman Tuhan. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Saudaraku, saya ingin mengajak saudara, sahabat pendengar, dimanapun berada, kalau kita sudah tidak ada lagi kerinduan untuk membaca firman Tuhan, kerinduan untuk datang beribadah, kerinduan untuk berdoa, saudara sedang dalam taraf bahaya. Bahaya secara rohani yang kalau engkau biarkan, engkau akan mati kekeringan secara rohani. Dan pada waktu engkau mati kekeringan secara rohani, tidak akan lagi engkau bisa datang merasakan hadiratnya dan merasakan kuasanya. Dan kita akan menjadi orang-orang yang ditinggalkan oleh urapan Tuhan. Dan ini akan menjadi satu hal yang sangat bahaya dalam kehidupan rohani kita. Kalau saudara sedang dalam keadaan rohani yang kering, saya ingin mengajak saudara berdoa bersama dengan saya, meminta supaya Tuhan memberikan rasa haus dan lapar akan kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami datang kepadamu. Kami menyadari ada waktu-waktu tertentu di mana kami jenuh secara rohani. Kami merasakan kekeringan secara rohani. Tidak ada lagi kerinduan untuk berjumpa dengan Engkau. Tidak ada lagi kerinduan untuk datang kepadamu. Tidak ada lagi kerinduan untuk membaca firman-Mu. Tuhan, kalau selama ini ada ganjalan-ganjalan, ada kepahitan-kepahitan yang membuat kami merasa bosan dan jenuh secara rohani, selidikilah hati kami dan sucikanlah hidup kami. Kami mohon ampun. Dan biarlah hari ini kami menjadi orang-orang yang mau dibaharui. Dan kembalikan rasa haus dan lapar kami akan kebenaran. Sehingga kami bisa hidup berbahagia. Karena kami akan dipuaskan oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ikuti seri Hidup Bahagia yang berikutnya bersama saya di Making Life Better. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi 66 900 30525 atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.